Halo Sobat Meta, perkenalkan saya Tiska dan saat ini saya sedang bersama Kusno Khotimah, ahli gizi Rumah Sakit Tubuh Kaltim. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame banget nih Mbak akhir-akhir ini. Apa itu? Ada penyakit yang lagi rame banget, DBD Mbak. Nah, DBD ini kan biasanya kejadian sama anak-anak ya. Tapi akhir-akhir ini udah mulai ramai juga DBD itu kejadian sama orang dewasa. Nah, DBD ini kalau semakin parah, dia bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bahkan penurunan tekanan darah, atau biasa kita sering bilang itu shock gitu. Nah, itu kadang juga bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau dari sisi gizi nih Mbak, kita bakal bahas hari ini tuh kira-kira apa aja sih yang perlu kita perhatikan kalau kita misal terkena nih DBD gitu. Jadi kalau untuk dari gizi sendiri, memang selain obat-obatan, makanan itu juga merupakan faktor penunjang untuk penyembuhan penyakit DBD itu. Yang pertama itu yang pasti dia tinggi kalori. Jadi makanan-makanan tinggi kalori seperti nasi, kentang, terus pasta itu lumayan dibutuhkan untuk penderita DBD karena si kalori yang tadi ada itu biasanya hilang karena tubuh itu melawan infeksi itu sendiri. Jadi makanan-makanan tinggi kalori ini sangat dibutuhkan untuk penderita DBD untuk menggantikan kalori yang hilang pada saat tubuh itu melawan infeksi si virus DBD tadi ya, itu. Gitu. Berarti kalau dari sisi makanan kita harus makan yang tinggi kalori gitu ya Mbak ya. Terus kalau misal dari sisi minuman atau cairan hidrasi gitu Mbak. Kalau dari minuman, yang pasti memang penderita DBD harus diperbanyak minuman cairan itu sendiri, terutama si air putih. Air putih ya. Air putih. Jadi kalau bisa sekitar 2 liter sampai 8 gelas per hari. Kenapa? Karena biar tubuh tetap terdehidrasi dengan baik, sama untuk menjaga kestabilan cairan dalam tubuh, karena kan tubuh kita itu mayoritas terdiri dari air. Iya gitu. Betul gitu. Oh ya gitu. Jadi tadi kalau dari makanan tinggi, terus tinggi kalori, terus kalau dari minum kita harus banyak ya untuk hari gitu. Nah kalau mungkin untuk suplemen gitu kayak Mbak, kayak vitamin atau apa, itu ada yang penting-penting juga nggak Mbak kira-kira? Ada beberapa vitamin yang memang kita bisa ambil dari makanan ya. Jadi kalau dari segi obat-obatan pastinya ada, cuma kita dari makanan. Jadi kalau untuk menderita DBD itu yang pertama dibutuhkan tuh makan-makanan yang tinggi vitamin yang kaya akan zat besi gitu. Jadi makanan yang nggak kaya akan zat besi itu biasanya berasal dari makan-makanan kayak daging-daging merah kayak gitu, terus sayur-sayuran hijau, dari buah-buahan pun juga ada. Fungsi dari zat besi itu sendiri itu untuk meningkatkan peningkatan hemoglobin gitu. Jadi peningkatan hemoglobin dan pembentukan dari trombosit itu sendiri, jadi bisa mencegah terjadinya pendarahan kayak gitu. Terus yang kedua itu selain makanan yang tinggi zat besi, kita juga sebaiknya konsumsi makanan yang tinggi vitamin C. Tinggi vitamin C itu biasanya dari buah-buahan, dari sayur-sayuran juga, terutama dari buah-buahan seperti kayak jambu, terus buah jeruk kayak gitu-gitu. Jadi si vitamin C ini sendiri fungsinya itu vitamin C ini kan dia ini ya, antioksidannya tinggi ya. Jadi antioksidannya tinggi ini untuk melawan kayak radikal-radikal bebas. Jadi supaya pada saat virusnya masuk nih tubuh kita lebih cepat untuk pemulihannya lah untuk menangkal si radikal bebasnya itu. Terus yang terakhir itu makanan-makanan yang tinggi vitamin K. Jadi vitamin K ini dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pembekuan darah itu. Nah, vitamin K itu biasanya ada di sayur-sayuran hijau, biasanya ada di brokoli, terus bayam dicambah pun ada. Itu sih. Oh ya, itu ya Mbak. Berarti kalau dari vitamin juga lumayan banyak ya kalau ini. Sama tadi Mbak ada nyebutin soal jambu ya. Jambu. Nah, berarti kan orang-orang ini banyak yang bilang nih Mbak, kalau jambu nih bisa meningkatkan trombosit gitu, bisa mempercepat pemulihan DBD lah gitu istilahnya. Jadi itu kira-kira mitos atau fakta tuh Mbak? Mitos atau fakta? Jadi kalau dari gizi sendiri sebenarnya ya tadi sih udah saya jelasin ya. Jadi si jambu biji ini kan kayak akan vitamin C ya.
ya. Jadi kayak kan vitamin C. Nah, vitamin C ini sendiri selain tadi fungsinya untuk menangkal si radikal bebas, dia juga jika dibarengi dengan zat besi, dia akan membantu penyerapan zat besi itu sendiri. Jadi anggapannya si Hb-nya tadi akan meningkat, otomatis trombositnya juga ikut meningkat sih, harapannya seperti itu. Oke, berarti fakta ya Mbak ya? Iya, bisa dibilang fakta sih. Selain itu juga nggak harus dari jambu biji aja sih sebenarnya. Jadi kayak jadi vitamin C tuh bisa dari buah kurma juga, terus sari kurma ya gitu. Jadi nggak harus paten si jambu biji aja. Oke, gitu. Berarti kalau dari makanan-makanan tadi lumayan banyak yang bisa membantu pemulihan gitu lah Mbak ya istilahnya. Nah, terus kira-kira kalau dari pantangan kira-kira ada nggak nih Mbak? Ada, jadi ada beberapa makanan yang memang sebaiknya dihindarin untuk penderita DBD gitu kan. Yang pertama itu makanan-makanan yang biasanya berbahan dasar coklat. Coklat, jadi berbahan dasar coklat, bisa permen coklat, es krim coklat, terus pokoknya dari coklat lah ya. Kenapa? Soalnya kayak makanan-makanan yang coklat ini biasanya, maaf ya, kayak feses, terus cairan urinnya itu warnanya itu cenderung berwarna coklat atau merah. Selain coklat juga biasanya dari kayak buah-buahan yang warnanya terlalu merah pekat atau ungu gitu, kayak buah naga. Jadi kayak buah naga gitu, biasanya feses atau urinnya nanti warnanya juga mengikuti seperti itu. Takutnya nanti dokter atau perawatnya akan rancu gitu loh. Jadi apakah ini pendarahan atau memang dari makanannya tadi gitu dari ya? makanan itu tadi gitu. Terus yang kedua itu makanan-makanan yang tinggi lemak sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena kapasitas pencernaan pada saat terkena DBD itu biasanya berkurang. Jadi takutnya si lemak tadi tidak dicerna dengan baik di tubuh gitu. Terus yang ketiga makanan-makanan yang tinggi kafein. Nah, jadi contohnya kayak kopi ini. Tapi karena kita nggak DBD, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kafein itu ada di teh, ada di kopi, terus kayak minuman-minuman berenergi. Kenapa? Jadi karena tadi kan kalau misalnya kita DBD, kita perlu banyak cairan nih. Cairan. Tapi kan pertama air putih. Nah, kalau misalnya cairan yang tinggi kafein ini, dia bukan hidrasi tubuh, tapi malah bikin kita dehidrasi gitu. Jadi malah bahaya lah istilahnya. Jadi walaupun cairan tapi lebih baik air putih aja gitu ya. Jadi kan tadi bahas soal kafein juga nih ya Mbak ya, kan gitu. Terus kalau misal kayak makanan ini nih Mbak, makanan pedas gitu kan, kira-kira boleh atau enggak sih Mbak kalau kita lagi terkena DBD gitu? Iya, jadi kalau untuk penderita DBD, makanan-makanan pedas juga sebaiknya dibatasin ya. Kenapa? Karena makanan-makanan pedas itu kan dapat meningkatkan asam di lambung. Nah, nanti ditakutkan jangka panjangnya akan meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal itu sendiri. Jadi sebaiknya dibatasi. Perlu dibatasi juga ya kalau untuk makanan pedas gitu. Terus itu kan tadi dari sisi makanan gitu ya Mbak ya. Terus kira-kira kalau untuk istirahatnya sendiri gimana nih Mbak? Iya, jadi untuk penderita DBD memang sebaiknya istirahatnya harus cukup gitu. Jadi jangan sampai kayak begadang atau apa. Jadi harus istirahat yang cukup sampai pulih lah temannya, seperti itu. Selain itu juga vaksin, sekarang udah ada vaksin DBD kan? Jadi vaksin tuh juga bagus untuk pencegahan lah gitu. Pencegahan kalaupun nanti kita tetap kena, nanti efeknya mudah-mudahan tidak terlalu parah gitu. Jadi untuk menghindarinya sekarang udah tersedia vaksin DBD gitu ya Mbak ya. Oke gitu. Baik, berarti terima kasih banyak ya Mbak ya untuk penjelasannya tadi, mulai dari yang perlu kita perhatikan dari makanannya, yang perlu kita tingkatkan, terus sama yang perlu dihindari kalau kita jadi pasien DBD gitu. Nah itu. Terus kira-kira ada tambahan nggak mungkin dari Mbak, mungkin yang mau disampaikan ke Sobat Meta nih kira-kira? Oh iya, ada tambahan nih. Jadi untuk Sobat Meta yang pengen pesen catering diet, boleh follow IG kita di catering diet RSPKT atau @gizi_rspkt. Oke, gitu. Berarti sekian ya Mbak ya hari ini untuk diskusi kita ngebahas soal DBD bersama Mbak Husnul, ahli gizi RSPKT. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang mau dibahas lagi silahkan komen di bawah ya.
Bangga menjadi Sobat Meta.